Nah sekarang sasi ke-6, berarti bulan depan sasi ke-7. Kilem merupakan payogan dari Sanghyang Chandra, karena kita konsepnya adalah menggunakan matahari dan bulan, Surya Chandra Brahmana. Persembahyangan kilem merupakan persembahyangan untuk memohon kesucian, baik alam semesta maupun alam kecil Wanoali. Karena itulah kita melakukan persembahyangan. Di samping itu, kenapa kita sembahyang? Saya sudah bahas waktu Wodalan. Ada 4 tipe orang yang datang ke pulau. Itu menurut pegawai kita. Saya tidak ulang lagi. Tetapi bagaimana sekarang kita mendapatkan transformasi lewat aplikasi persembahyangan. Karena otak kita hampir setiap hari dicekoki dengan filosofi yang sulit untuk dipraktikkan. Contoh kecil, Trikayo Parisuda, berpikir yang suci, perintahkan otak kita berpikir suci di sana. Mana kita kaiko berkata yang suci. Orang yang distatuskan suci saja masih teriak-teriak. Ini kan belum bisa mengimplementasikan. Kalau saya lihat berdasarkan sastra, kalau dia ambil di dalam kitab Manawadharma Sastra yang bagian ke-5 sloka ke-109, kesucian itu ada beberapa kesucian yang kita butuhkan. Yang bunyinya adalah Apir Gatrani Sudyanti Mana Satyani Sudyanti Vidyata Punyam Buddhatma Budir Jananina Sudyanti. Siapa yang mau terjemahkan? Badan kita dibersihkan dengan air, dibersihkan dan disucikan dengan air. Makanya tidak ada mengetis itu di pulau ini bagian dari aktivitas mendapatkan kesucian dalam rangka badan. Pikiran kita dibersihkan, disucikan dengan satya. Satya itu adalah kebenaran. Satya itu adalah kejujuran. Satya itu adalah aturan yang kita harus ikuti. Berarti jika ingin mendapatkan pikiran yang suci, maka satyalah yang menjadi dasar. Berarti kesamaan pikiran, ucapan, hati dan langkah itulah yang membawa pikiran kita jadi suci. Bapak Ibu boleh uji. Jika kita berpikir berbeda, yang dilakukan berbeda, tenang nggak pikirannya kira-kira? Jangankan suci, tenang aja belum. Ketika pikiran tidak tenang, semua bermasalah metabolisme tubuhnya. Tidur saja susah, jangankan makan. Vidyata Punyam Buddhat, roh kita, jiwa kita disucikan dengan pengetahuan suci tanpa berata yoga dan samadhi. Aktivitas sembahyang hari ini bagian dari melaksanakan apa? Berata yoga. Apa artinya pengendalian? Maka kalau ada yang mengaku sedang nganggap, sedang makidung, coba kita dengarkan. Tetapi godaan dunia sekarang, kita sibuk dengan HP kita sendiri. Ketika masuk di jeruan ini, tapa, berata, yoga ini sudah mulai kita terapkan. Yoga bukan berarti hanya kaki naik turun begitu ke asanas, tetapi bagaimana yoga itu adalah hubungan. Kita memfokuskan diri pada hubungan kita. Roh kita mau berhubungan dengan roh alam semesta.
Widya Tapogyam Buddhatma, untuk menghubungkan roh kita, jiwa kita dengan jiwa alam semesta. Maka dasarnya adalah pengetahuan yang suci, tapa, berata, yoga, dan samadhi. Maka ada konsentrasi. Kenapa konsentrasi? Karena ini menjadi kunci kehidupan seseorang. Saya contohkan yang kecil. Sering kita ketahui kalau orang punya masalah, kita kasih nasihat, tenang saja, kan gitu, terima apa adanya. Kira-kira pikiran kita mau terima kan? Marah-marah kalau mata sudah merah, jantung berdenyutnya lebih cepat, dia kayak main musik sendiri. Perintahkan pikiran kita, tenang, tenang gitu. Nggak bisa. Solusi yang paling tepat hanya satu, nafasnya yang digunakan. Tarik nafas, turunkan perut, keluarkan pelan-pelan. Ini boleh dipraktekkan. Makanya saya tidak akan berbicara filosofis terlalu. Ini teori supaya mudah diterima ajaran agama, mudah ditransformasi ke dalam pikiran kita. Silakan praktekkan. Nah, nanti kalau besok Bapak Ibu dan ribut dengan suami istri, coba kasih bilang, tenang pikiran, tenang, terima saja dia begitu. Tentu dada ini bisa. Moga meledak dia, moga meledak, tapi coba nafasnya diambil. Apalagi ditambah dengan mantra Gayatri misalnya. Dalam hati atau diucapkan sekarang ini bisa satu napas. Coba dipraktekkan nanti sampai di rumah atau kapanpun. Atau mendapatkan informasi yang kurang menenangkan pikiran. Karena sumber kebahagiaan ketenangan seseorang. Itu. Baru budi jenaninya sudyanti, kecerdasan. Budi itu hanya pengetahuan yang benar yang dapat menyucikan. Nah, inilah salah satu tujuan kita, kenapa kita melakukan sembahyang dan implementasi dalam sebuah sloka. Juga disebutkan di dalam Bhagavad Gita Adhyaya 9 sloka 22. Ananyas cintayan domam ye jana pariupasyate desyam nityam yoganam yoga semas namiham, yang artinya pusatkanlah pikiranmu kepada Tuhan, berserah dirilah kepada Tuhan, berpasrahlah kepada Tuhan, maka apa yang belum Anda miliki akan dibawakan. Apa yang sudah kita dimiliki akan dijaga. Ini artinya kita juga berpasrah dalam kesempatan ini. Kita datang bersembahyang adalah memasrahkan diri kepada Tuhan. Maka ketika kita melakukan sembahyang, coba kita belajar melepaskan semua beban-beban yang ada, walaupun besok jatuh tempo kredit, tenangkan pikiran, pasrahkan diri pada saat. Dengan ketenangan kita bisa berpikir dengan baik. Demikian juga di dalam Agastya Parwa ada disebutkan kalingani tiga ikan karmo anu swarga, artinya pada hakikatnya hanya 3 tingkah laku yang menyebabkan pintu surga itu. Kalau ini sebagai kayangan artinya surga itu ini surga di dunia. Maka kita datang ke pulau ini, kita datang ke surga, ke kayangan. Maka pintunya 3. Demikian juga pintu neraka ada 3 menurut Bhagavad Gita. Yang pertama, apa di dalam Agastya Parwa disebutkan Yajna Kirti. Tapa artinya yang tadi,
Sama dengan yang disebutkan di dalam menawan Dharma Sastra tadi. Pengendalian diri, yoga, samadhi, konsentrasi, itu juga tepat. Iatnya korban kita lakukan dengan persembahan sekecil apapun. Yang menentukan keberhasilan sebuah iatnya bukan besar dan kecilnya, tetapi bagaimana tingkat keikhlasan kita. Yang ketiga adalah kerti. Kerti artinya perbuatan kita, jasa kita, aktivitas kita yang bisa bermanfaat untuk orang banyak. Inilah yang disebut dengan kerti. Nah, kesulitan kita dalam kondisi sekarang sedikit saya bawa pada kebijakan dalam rangka mempertahankan, mengembangkan hidup ke depan. Dalam era modernisasi sekarang tidak gampang. Godaan dari luar sangat besar, godaan dari dalam juga sangat besar. Saya khusus berbicara di dalam. Kalangan intelektual kita, kalangan moderat, dia protes Hindu sendiri. Hindu itu katanya dari India, kok tidak ada sama dengan India. Hari raya yang dirayakan di India kita tidak rayakan. Jangankan dibawa ke India, bawa ke Bali dengan di Jawa udah beda. Ini sangat sering muncul di dalam kehidupan kita. Coba kita renungan, saya ingat dengan Dharma wacananya hidup berdarah pada gunung. Ketika air sungai Ganga sumbernya hanya satu, India. Ketika dibawa datang mengalir sampai ke Indonesia, yang dibawa dalam jerigen bentuknya jerigen, yang ditaruh dalam gelas bentuknya gelas, yang ditaruh dalam botol bentuknya botol. Tetapi hakikat inti air yang di dalamnya adalah air sungai Ganga. Saya bawa pada pemikiran ilustrasi. Air keran yang kita masak dalam teko yang sama. Ibu-ibu biasa kan bikin kopi, bikin teh ya, apalagi di acara. Ketika satu gelas dibikin ada air hangat saja. Ada yang minta, oh saya minum air hangat saja. Karena mungkin asam uratnya sudah tinggi, gulanya sudah tinggi, semua pokoknya tidak boleh dimakan, diminum. Yang satu saya kopi tapi pahit. Yang satunya kopi tapi manis. Yang satu teh, yang satunya kopi susu. Air yang sama, sumber yang sama, dinikmati dalam bentuk yang berbeda. Inilah hidup sebenarnya yang berlaku di Indonesia. Maka Bapak Ibu yang hadir sekarang, saya harap bagaimana mempersatukan prinsip ini. Jangan pernah yang penting sudah itu dasarnya beda, kita sama-sama hidup. Jangan bedakan, kamu kok kopi, kamu kok teh. Kalau satu sumber air yang mengalir ke sungai, pengaruh sungai mempengaruhi. Ada yang mengendap di sebuah kolam, jalan air yang dilalui juga sangat mempengaruhi, tempat air juga mempengaruhi. Inilah hidup yang universal. Karena itu, ketika kita dalam kondisi ini bersemayam mulai, mari. Pada saat globalisasi ini kita lebih susah dalam pembinaan. Anak-anak muda, bagaimana kita mengajarkan sekarang? Karena dia lebih pintar mencari di YouTube, di media sosial, baik weda apapun, mantra apapun, cuman sulit entah yang benar dengan salah, mana hoak, mana orang hanya bikin konten, sulit dibedakan kebenaran. Nah, ini ujian kita di dalam pembinaan umat Hindu. Untuk itu, sudah 15 menit ya? Habis. Padahal saya berhenti juga 15 menit. Untuk itu Bapak Ibu, mari setiap melaksanakan persembahan, setiap kita hadir, karena saya temain kenapa kita sembahyang pada hari ini, kita datang jauh-jauh, mari
konsep hidup kalau kita implementasikan apalagi di dalam blog dengan kemudian lain yang membicarakan kegiatan lain tidak ada sehingga mencemari pikiran kita, mencemari hati kita. Masalah orang senang dan tidak senang itu saya sering, istri saya biasanya gitu, Cik, ini tidak senang dengan Najib katanya, jadi mangku begini baru jadi mangku ya. Makanya mangku mohon maaf ini saya karena kebetulan mangku juga, jangan harap semua umat itu senang. Jangankan mangku harus disenangi, botaronya aja belum tentu disenangi. Betul atau tidak? Kadang-kadang botaronya sendiri dia tidak mau disenangi, sehingga dia menghindar dari leluhurnya, menghindar dari botaronya untuk melakukan pemujaan. Jangankan hanya saya sebagai manusia biasa, sebagai manusia harus disenangi, tidak usah. Kita tidak usah berpikir demikian. Orang senang itu urusan pribadinya, tetapi mari kita kalau senang jangan berubah, kalau tidak disenangi jangan. Kita juga tidak senang. Itu namanya membalas, tetapi tetapkan diri kita. Seseorang yang bisa dalam kondisi ini Bapak Menteri saya waktu jadi wamen dulu sering mengucapkan, sepintar-pintar, seintelektual apapun, setinggi apapun ijazah, profesor sekalipun, jika masih menjelek-jelekkan orang, menyalahkan orang, itu orang yang perlu belajar. Jika seseorang sudah menyalahkan dirinya, itu orang dalam proses belajar. Jika orang yang tidak menyalahkan siapa-siapa, itulah orang yang sudah belajar. Untuk itu, jangan lihat gelarnya kita, tetapi sejauh mana kita sudah belajar terhadap diri kita dan implementasi tentang hidup. Itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kurang dan lebihnya, semoga ada hal yang dapat diambil hikmahnya. Semata-mata saya kalau ada hal yang baik, ada kebenaran yang bisa diambil, itu adalah semata-mata dari anugerah Ida yang Widiwasa Sesuwonan yang berstana di sini. Jika ada yang kekurangan saya, kesalahan saya dalam menyampaikan, itu adalah semata-mata hanya kebodohan dan kekurangan saya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om.